Harus diakui, kalau Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan hal itu semakin dipertegas saat pasukan Garuda mampu mengimbangi dua tim raksasa Asia macam Arab Saudi dan juga Australia. Bahkan berkat hasil imbang tersebut, Sintayong kembali memakan korban setelah pelatih Australia Graham Arnold baru saja dipecat. Dan kesuksesan timnas di round ketiga kemarin mendapatkan sorotan dari Presiden FIFA. Dirinya menyebut kalau timnas Indonesia ini memiliki peluang besar untuk bisa tembus ke Piala Dunia. Melihat dukungan penuh dari Presiden FIFA, membuat beberapa calon lawan timnas seperti Cina, Bahrain, hingga Australia makin waspada dengan kejutan demi kejutan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia di round ketiga. Optimis, itulah yang kini benar-benar dirasakan publik tanah air ketika menatap round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, persetan dengan para presiden AFF itu karena pada akhirnya apa yang ditorehkan Indonesia di dua laga awal round 3 ini adalah prestasi besar. Datang dengan status skuad termuda serta diremehkan. Akhirnya berkat doa, usaha, dan pastinya keberuntungan, Indonesia mampu meraih 2 poin krusial atas Arab Saudi dan juga Australia. Untuk kemudian menatap laga di bulan Oktober dengan rasa percaya diri lebih meraih kemenangan. Dan apa yang dilakukan Indonesia benar-benar membuat tim ini makin jadi sorotan dunia. Karena bagaimanapun, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, prestasi Indonesia sama sekali nggak main-main. Mulai dari lolos Piala Asia via kualifikasi, lolos 16 besar Piala Asia Senior untuk pertama kalinya dengan status tim termuda, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan, dan juga lolos pertama kalinya ke round 3 dengan status tim termuda juga. Ditambah push rank yang dinilai menjadi yang paling progresif, karena dalam waktu singkat, Indonesia yang semula ada di angka 170-an, sekarang ada di posisi 129, berkat 2 hasil imbang atas Arab dan Australia. Atas dasar itulah, Presiden FIFA Gianni Infantino dengan tegas menyebut Indonesia sebagai tim paling seksi, khususnya di kawasan Asia. Baginya, segala hal yang sudah dilakukan Indonesia sejauh ini sangatlah luar biasa. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan berhasil mencapai babak semifinal kejuaraan AFC U23 2024, babak kedua Piala Asia AFC 2023, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Mereka juga menjadi tuan rumah yang hebat pada Piala Dunia U17 2023, ucap Gianni Infantino dilansir dari situs resmi FIFA. Dapat dukungan dari Jepang. Salah satu media dari Jepang bernama Hochi News yang begitu salut dengan apa yang sudah dicapai Indonesia. Yang menurut media tersebut, salah satu kunci sukses Indonesia bisa mencapai titik ini tak terlepas dari program potong generasi yang dilakukan. Di mana hampir gak ada tim di dunia ini yang sebagian besar pemain timnas seniornya adalah mereka yang menjadi tulang punggung timnas U23 juga. Ditambah kepintaran PSSI dalam mencari pemain keturunan, nyatanya mampu menjadi sebuah kombinasi yang sangat menarik untuk saat ini. Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Tim yang dipimpin oleh pelatih Sintayong, yang juga pemain pelatih tim nasional Korea, memiliki banyak pemain berusia awal 20-an. Dan beberapa pemain termasuk bek Justin Hubner yang pernah bermain di Cerezo Osaka, juga bermain untuk tim nasional U23. Tulis Hochi News pada artikelnya.
manuver PSSI yang terus berlanjut. Menariknya, meski telah membuat gerakan hebat dengan memastikan Messilgers dan Eliano bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia, namun PSSI dipastikan gak akan berhenti untuk memperkuat pasukan tim Garuda. Beberapa pemain diprediksi masih bisa didatangkan, seperti Kevin Dix, Jairo Redwood, Ole, hingga Mauro Zylstra. Untuk Jairo, pemain ini sendiri terus memberikan kode soal ketertarikannya pada Indonesia. Terbaru, ia bahkan memasang bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Serta Mauro Zylstra yang dalam podcast baru-baru ini cukup yakin untuk bisa segera membela timnas Indonesia. Enaknya jadi anak emas FIFA. Pasti kalian sering dengar kan kalau Indonesia adalah anak emas FIFA. Tapi beneran gak sih? Atau cuma bercandaan dan jokes semata? Sebenarnya itu cuma candaan ya kawan-kawan, tapi juga kadang diselimuti dengan fakta-fakta bahwa FIFA seperti memihak kita. Mulai dari tahun 2023 lalu, FIFA membangun kantor di Indonesia, dan itu kantor permanen bukan sementara. Hal itu diungkapkan Najwa Shihab melalui media sosial, di mana pembicaraannya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ada lagi Indonesia yang tiba-tiba ditunjuk jadi penyelenggara Piala Dunia U17 tahun lalu. Setelah Piala Dunia U20 gagal, karena persepakbolaan tanah air sedang tidak baik-baik saja, karena tragedi Kanjuruhan. Dan yang terbaru, ada Marten Pas yang kemarin prosesnya dipercepat dan disetujui lebih awal oleh FIFA. Sehingga bisa main dari matchday pertama melawan Arab Saudi, pada akhirnya kiper FC Dallas itu pun jadi pahlawan keberhasilan timnas Garuda mengimbangi tim unggulan The Falcon. Jadi itulah kenapa timnas Merah Putih sering disebut sebagai anak emas FIFA, karena terkadang beberapa keputusan FIFA sangat menguntungkan bagi kita. Bahrain dan Cina mulai was-was. Dapat dukungan penuh dari Presiden FIFA serta manuver PSSI yang tak ada hentinya dengan terus menambah pemain keturunan baru berlabel Eropa. Jelas membuat calon lawan timnas di bulan Oktober, Cina dan Bahrain makin mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Apalagi pada bulan depan, timnas ini menargetkan untuk bisa mengamankan 6 poin, di mana artinya Indonesia butuh 2 kemenangan secara beruntun. Namun jika melihat match sebelumnya melawan Arab dan Australia, ditambah dengan Messilgers dan Eliano yang akan segera bergabung dengan timnas, meraih poin penuh di kandang lawan bukan suatu yang mustahil bagi timnas Indonesia saat ini. Dan intinya, timnas Indonesia ini punya peluang besar untuk bisa mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Hasil imbang di 2 laga kemarin tampaknya membuat pasukan Garuda semakin optimis dan semangat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.